selamat siang. Selamat siang. Ya, apakah benar yang berhadapan dengan saya ini Mas Kris? Betul? Oke, izin perkenalan diri ya. Ya. Perkenalkan, nama saya Meria Cahyani. Saya dari Universitas Bina Perjuangan Karawang. Ya. Mas bisa manggil saya dengan sebutan Mbak Meri atau Mbak Meria, senyamannya Mas aja. Ya, dengan data yang sudah terkonfirmasi, apakah betul saya akan bertemu dengan Mas Kris? Ya, betul. Oh, betul. Bagaimana nih Mas Kris? Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Allah Akbar. Alhamdulillah baik-baik saja, sehat selalu lah. Apalagi ditambah sekarang euforianya tahun baru. Harus dibuka juga dengan semangat baru pastinya. Ya, pastinya dong. Ya. Kesibukan untuk sekarang itu apa aja? Kalau kesibukan sih kayaknya lebih banyak ini sih free-nya daripada sibuknya sekarang. Soalnya kemarin bulan November baru habis kontrak. Sekarang ya mungkin lagi kuliah aja sih. Lagi fokus ya kuliah. fokus ke tugas akhir juga. Oh, semester berapa sekarang? 7 semester 7 Oh, semester 7 ya. Oke. Berarti sekarang lagi fokus ke tugas akhir nih. Ya, sekarang sih lagi fokus ke tugas akhir dan belum kepikiran untuk dapat kerja lagi atau nyari kerja lagi, belum kepikiran sih. Karena kemarin juga kerasa ya kayak di press banget sih, entah cuma dosen, entah itu masalah-masalah sepele lainnya, banyak lah pokoknya. Kerasa banget ya. Lumayan sih, kerasa banget ya. Oke, sebelumnya bekerja di mana ya kalau boleh Sebelumnya tuh di PT GS itu baru kemarin habis. Terus juga sebelumnya di Yamaha, sebelum itu di TMJ juga, dan pernah juga sih di Glico, cuman nggak sampai selesai di sini. Oh, gitu ya. Oke, baik. Keluhan apa nih yang sedang Mas Kris alami sehingga menghubungi kami? Keluhan ya. Sebetulnya kalau dari sisi keluhan itu banyak ya, Ya. cuman yang mungkin yang Lebih kadang ke apa jadi ini? yang kadang jadi perhatian tuh lebih ke apa ya, kayak self pressure mungkin ya, kayak tekanan yang diciptakan sama diri sendiri mungkin ya, nggak tahu juga ya, banyak sih, tapi mungkin yang sering jadi masalah utama sih lebih ke hubungan sih. Hubungan. Ya, lebih ke hubungan intinya. Oke. Hubungan seperti apa maksudnya? Emang gimana? Sebenarnya kalau dibilang toksik juga, kalau bagi saya tuh nggak toksik ya, karena karena kita berantem pun nggak pernah nyampe 1 jam atau mungkin dua jam, jangan kan sehari gitu atau mungkin sebulan, bahkan sejam aja saya sama pasangan saya mungkin saya bisa nyelesain gitu. Mungkin masalahnya itu dari sifat mungkin ya, entah itu sifat saya atau sifat pasangan saya mungkin yang masih kurang memahami kondisi masing-masing, saya juga kurang tahu ya. Mungkin beliau lebih banyak ngambeknya sih, atau mungkin saya lebih banyak gak sabarannya, saya kurang paham. Jadi yang jadi permasalahan itu apa ya? Yang jadi permasalahan sih lebih ke sifat mungkin ya, Sifatnya. karakter lah, atau gak tau lah, kadang naik turun ya, kadang sifatnya baik tapi mungkin pada dasarnya baik. Apa yang menyebabkan Mas Kris nih mungkin tertekan atau seperti apa ya? Dasarnya ya, Iya. sebenarnya kalau dari sudut pandang orang lain atau mungkin sudut pandang pasangan saya, kayaknya masalah yang dihadapi saya itu kayak biasa aja. Tapi karena yang menghadapi itu saya gitu, jadi dasarnya itu saya bukan orang yang sabar, humble atau apalah, saya lebih ke temperamen ya. Jadi bagi saya gitu, proses saya yang berubah diri saya ke yang non temperamen ya, yang lebih nyantai itu sulit. Jadi ya mungkin kan saya kenapa saya merasa kadang tertekan gitu ya, karena udah komitmen sih, maksudnya ya kasarnya mungkin ya gue mau berubah untuk pasangan gue nih, jadi merubah yang tadi temperamen jadi nyantai itu berat. Jadi nggak gampang, karena ya ibarat gini, disenggol dikit sama orang biasanya langsung kejar. Nah sekarang disenggol dikit, orangnya yang galak, orang yang nyenggolnya yang galak, dia sebisa mungkin harus sabar, dan itu menurut saya sih tekanan yang mungkin nggak begitu banyak dipahami sama orang yang pendiam, humble atau bagaimanapun sih. Itu berat.
Jadi kadang pasanganku ini udah lagi kurang apa ya? Ya nggak tahu kurang memahami atau apa, saya juga nggak bisa menyalahkan sih. Ya tapi kadang ketika dia ngambek ya saya juga harus sering-sering ngalah gitu. Ya walaupun pada dasarnya ya saya juga nggak begitu salah atau ya itu sebenarnya masalahnya kecil aja, biasa aja. Padahal kalau bisa dibicarain dengan bertanya atau diskusi biasa gitu sebenarnya bakal lah. Nah kebanyakan mungkin pasangan saya ini lebih kalau ada kejanggalan diem, ntar beberapa menit kemudian baru ngomong, ntar ngambek. Itu sih masalahnya kadang. Tapi maksudnya setelah itu berkomunikasi dengan baik gitu ya? Ya baik-baik aja sih, justru indahnya hubungan saya sama pasangan saya itu ya kita sering berantem tapi kita juga sering akur gitu. Dan akur itu nggak lama, paling nggak nyampe sejam lah, paling 15 menit sampai 30 menit lah gitu. Jadi kalau ketika ada masalah gitu, saya nggak peduli siapa yang salah yang benar gitu. Ya udah, mau saya yang salah atau dia salah, udah saya ngalah. Saya nggak mau memperbanyak masalah sih. Pernah ngobrol berdua? Oh sering. Apa sih yang kalian obrolin itu? Banyak sih sebenarnya. Kalau dibicarain satu-satu kayaknya bakal lama juga gitu. Terus juga disebutin satu-satu ya cukup kompleks. Dan kalau maksudnya kompleks ini nggak yang buruk tapi yang baik lah, banyak. Berapa lama hubungan kalian? Dari 2016 ya, dari 2016 bulan Mei tanggal 31. Oke. Terus ada lagi Mas Kris? Ada sih, banyak sebenarnya. Ya mungkin ya setelah pasangan tadi, lalu juga ya kadang saya suka ditekan sama ya masalah-masalah yang sebenarnya nggak saya pahami gitu ya. Kayak misal ya pokoknya adalah masalah keluarga yang sebenarnya nggak saya pahami, kayak masalahnya itu terjadi ketika saya masih kecil, ya ternyata diangkat lagi ketika saya udah dewasa gitu. Contohnya seperti apa? Ya kayaknya nggak patut disebut juga sih kayaknya, karena ya menurut saya menyebalkan juga sih. Ya mungkin pada intinya masalah itu hanya kesalahpahaman aja sih ya. Cuman kadang entah kenapa gitu ya, kadang semakin kita dewasa semakin banyak juga semakin kompleks juga gitu masalah yang dihadapi ya. Mungkin itu yang dialami sama keluarga saya, terutama orang tua saya. Jadi lebih ke inner child bukan? Apa tuh? Lebih ke masa lalu waktu kecil nih keulang lagi di hubungan atau seperti apa? Enggak sih, bukan terulang lagi, tapi lebih ke diangkat lagi gitu. Ngerti nggak sih? Kayak saya tuh dinilai saya terpengaruh sama cara pikir ayah saya yang buruk. Padahal dasarnya bukan karena omongan ayah saya, tapi karena cara pikir saya yang udah mulai terbuka karena seiring berjalannya waktu gitu. Karena saya udah terbuka dari sisi berpikir, nah mereka nggak seperti apa ya, mungkin kasarnya nggak setuju gitu kalau saya lebih ke ke pihak A gitu. Jadi mereka ya dengan banyak alibi gitu lah, pokoknya ribet sih kalau disebut. Ada lagi Mas Kris? Enggak sih, kayaknya itu sih. Ya kalau dibilang yang paling berpengaruh ke sehari-hari saya mungkin dua itu. Ya untuk sementara dua itu sih, karena ya sisanya ya sebisa mungkin untuk untuk bersikap ya sedikit bodo amat juga, itu nggak salah juga sih. Ya kadang kalau kita menampung beberapa masalah gitu, dan pada akhirnya kita juga tertekan. Jadi alangkah baiknya ketika ada masalah datang membuat kita sakit hati, ya jangan dipikirin. Itu sih yang saya lakuin. Ya, kalau dibilang ada lagi, ada, cuman yang dipikirin ya mungkin cuma dua itu gitu maksudnya. Oke, baik. Sudah ya Mas Kris, tidak ada lagi yang mau dibicarakan? Sejauh ini nggak ada sih, kayak cuma dua hal itu sih yang kadang mengganggu sehari-hari sih kadang. Udah berat skripsian gitu ya? Itu berat kali ya, apalagi ya alhamdulillah ya. Puji syukur alhamdulillah gitu ya. Dosen yang saya dapat pembimbing satu tuh luar biasa baik sekali ya, walaupun kadang kalau capek itu agak lah sekali.
Ya mungkin terbantunya di situ sih kalau dilihat dari sudut pandang kewajiban kuliah saya di tugas akhir sih. Alhamdulillah dosen saya baik, yang satu baik, yang dua baik. Alhamdulillah sih, jadi nggak begitu tertekan itu ngerjain proposal juga. Ya paling kadang rasa ketekan kalau lihat yang lain udah pada seminar, kok belum gitu kan. Itu sih. Tapi kan itu jadi motivasi diri sendiri ya. Ya justru adrenalinnya di situ. Ya, betul. Oke, saran yang bisa saya kasih ke Mas Kris nih ya, komunikasi tuh paling penting sih sejauh ini dalam hubungan. Jadi seberat apapun masalah Mas Kris yang Mas Kris hadapin sekarang, itu komunikasikanlah gitu ke pasangan. Terus juga yang kedua, jangan terlalu menyepelekan yang namanya masalah. Mungkin aja bagi Mas Kris ini masalah kecil gitu, yang nggak perlu dipermasalahkan. Tapi mungkin aja bagi pasangan Mas Kris ini tuh hal yang penting banget gitu buat dirinya sendiri, buat diri pasangan Mas Kris sendiri. Dan yang ketiga, coba 1 minggu sekali atau sebulan sekali ini Mas Kris lebih ngobrolin tentang apa aja nih minggu ini atau bulan ini kesalahan yang pernah dilakuin dan yang ngebuat ngeganjel di hati gitu. Jadi kayak evaluasi hasil ya. Evaluasi benar. Evaluasi hasil. Evaluasi hubungan gitu. Iya, bisa dipakai pabrik mungkin ya sekarang di hubungan. Kenapa? Iya, yang bisa dipakai pabrik jadi di hubungan, jadi kuli bucin. Oh tidak. Oh enggak. Ya mungkin. Tidak. Lebih ke evaluasi hubungan itu Evaluasi perlu. ya. Itu perlu. Agar tahu nih masalah apa aja yang masih mengganjal di hati gitu. Itu perlu dikomunikasikan. Boleh sih, bagus kayaknya. Oke, segitu aja sih Mas Kris. Dan saya juga mau ngasih tugas nih. Boleh? Boleh. Tugas Bukan yang skripsi kan? Bukan. Oh iya, kali skripsi terlalu lagi. berat. Saya juga Yeah. belum ini. Ya. Terakhir ya Mas Kris, saya mau ngasih tugas nih buat Mas Krista sama pasangannya gitu. Semoga ini juga bisa membantu hubungan Mas Kris lebih baik lagi ke depannya. Tugasnya itu mengevaluasi hubungan Mas Kris sama pasangan. Apa aja yang mungkin masih kependem, belum sempat tersampaikan ke Mas Kristanya atau enggak ke pasangannya. Oke ya? Datanya bisa dikirim ke Google Form yang saya kasih ke Mas Kris ya nanti ya. Ya. Oke? Oh ya, mohon maaf sesi kita sudah habis. Terima kasih sudah mau datang ke kami untuk mencurahkan isi hati gitu kan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.